Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hanyalah bagian dari jalan yang harus dilewati dalam hidup ini. Dunia mungkin terasa sempit di mata sebagian orang, namun sejatinya berbagai bentuk kesulitan perlu dipandang sebagai cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggikan derajat hambanya. Jangan lupa subscribe yang sudah subscribe dan yang belum, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6 disebutkan, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar seorang muslim bisa keluar dari keadaan sulit dan kecemasannya. Berikut ini penjelasannya. 1. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ada dalam kesulitan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekatkan diri untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya. Karena hanya Dialah yang mampu yang menyelamatkan seorang hamba dari kesulitan yang dialami. Dia pula yang mengetahui apa kebutuhan hambanya. 2. Berprasangka baik kepada Allah. Poin kedua tentu penting, sebab dengan cara tersebut, segala kesulitan bisa teratasi atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba terus-menerus berpikir negatif, maka itu pula sangkaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dibutuhkan prasangka baik atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut hadits tentang pentingnya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah lebih senang dengan taubat hambanya daripada seorang dari kalian yang menemukan barangnya yang hilang di padang pasir. Siapa mendekat kepadaku satu jengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Siapa yang mendekatiku satu hasta, aku mendekatinya satu depa. Jika ia datang menghadap sambil berjalan, aku datang kepadanya sambil berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Terus berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti hanya karena merasa tidak dikabulkan Allah. Allah Maha mengetahui atas apa yang dibutuhkan seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu, manusia, sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. QS An-Naml ayat 62. 4. Tobat mohon ampun. Selanjutnya adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti seorang hamba mesti taubat dengan sebenar-benarnya taubat dan tidak kembali pada dosa-dosa sebelumnya. Berikut ayat Al-Quran tentang keutamaan tobat. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. QS Nuh ayat 10-12. 9. Jaga amanah dan penuhi hak orang lain. Ada 3 hal dalam poin 9 ini, yaitu membantu mengatasi masalah orang-orang yang terzalimi, menjaga amanah, dan memenuhi hak-hak orang lain. Menjaga amanah dan tentunya melaksanakan amanah tersebut, serta menunaikan hak orang lain, akan menghilangkan penghalang antara diri seorang muslim dan jawaban atas doa yang dipanjatkan. Termasuk juga menyucikan jiwa dari hawa nafsu dunia, apalagi sampai mengejar sesuatu yang bukan haknya. Para generasi saleh terdahulu hampir selalu memperhatikan hal ini. Mereka merenungi apa saja hak-hak yang mereka miliki, menjaga amanah yang diberikan, dan mengatasi berbagai ketidakadilan yang dialami sebagian orang. 10. Jangan berbuat zalim. Siapa yang ingin meringankan masalah kesulitannya, maka jangan menzalimi orang lain. Siapapun itu, jauhi segala perbuatan zalim dan penindasan. Jangan sampai bersikap tidak adil dan abai terhadap orang-orang lemah. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah engkau dari dua orang-orang yang dizalimi, karena sesungguhnya tidak ada penutup antara doa mereka dan Allah. Hadis riwayat
Bukhari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9. Jaga amanah dan penuhi hak orang lain. Ada 3 hal dalam poin 9 ini, yaitu membantu mengatasi masalah orang-orang yang terzalimi, menjaga amanah, dan memenuhi hak-hak orang lain. Menjaga amanah dan tentunya melaksanakan amanah tersebut, serta menunaikan hak orang lain, akan menghilangkan penghalang antara diri seorang muslim dan jawaban atas doa yang dipanjatkan. Termasuk juga menyucikan jiwa dari hawa nafsu dunia, apalagi sampai mengejar sesuatu yang bukan haknya. Para generasi saleh terdahulu hampir selalu memperhatikan hal ini. Mereka merenungi apa saja hak-hak yang mereka miliki, menjaga amanah yang diberikan, dan mengatasi berbagai ketidakadilan yang dialami sebagian orang. 10. Jangan berbuat zalim. Siapa yang ingin meringankan masalah kesulitannya, maka jangan menzalimi orang lain. Siapapun itu, jauhi segala perbuatan zalim dan penindasan. Jangan sampai bersikap tidak adil dan abai terhadap orang-orang lemah. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah engkau dari 2 orang-orang yang dizalimi, karena sesungguhnya tidak ada penutup antara doa mereka dan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.